Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada salah satu perumpamaan tentang kerajaan surga yang diceritakan oleh Yesus, yakni bagaimana seorang raja yang menyelenggarakan sebuah perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk menyampaikan kepada para undangan agar datang ke perjamuan itu. Tetapi tidak ada satupun dari para undangan yang bersedia datang. Mereka mengemukakan alasan-alasan. Bahkan malah ada yang memperlakukan para hamba dengan demikian jahat. Raja itu murka dan mengutus pasukannya untuk membinasakan kota-kota mereka. Kemudian perumpamaan itu berlanjut dengan sang raja menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang siapapun yang dijumpai di jalan-jalan. Entah orang jahat maupun orang baik, semuanya diundang untuk masuk dalam perjamuan nikah itu. Semua dipersilahkan datang ke perjamuan yang diselenggarakan oleh sang raja. Tetapi raja itu marah ketika ada yang tidak berpakaian pesta. Ia menyuruh orang itu diikat dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, saudara-saudari, ada dua kemarahan sang raja. Yang pertama, kemarahan terhadap orang-orang yang menolak undangannya. Dan yang kedua, kemarahan terhadap orang yang tidak berpakaian pesta. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu persatu tentang kedua kemarahan raja ini. Yang pertama, mengenai raja yang marah dengan orang-orang yang menolak undangannya. Nah, saudara-saudari, panggilan untuk mengalami sukacita bersama Allah itu bukan panggilan atau undangan murahan. Undangan Allah untuk keselamatan itu bukan undangan mana suka, bukan undangan fakultatif sehingga bisa ditolak begitu saja. Menolak undangan Allah itu sebuah kesombongan terburuk. Sebab siapa kita kok berani-beraninya menolak panggilan untuk mengalami kebersamaan dengan Allah? Sekali lagi saudara-saudariku, keselamatan itu bukanlah pilihan, tetapi undangan yang wajib untuk ditanggapi. Keselamatan itu bukan pilihan fakultatif. Hal yang kedua, mengenai raja yang marah dengan orang yang tidak berpakaian pesta. Benar bahwa Allah memanggil semua orang untuk datang dan mengalami kebersamaan dan sukacita dengan Dia. Tetapi bukan berarti sukacita itu menjadi murahan atau turun harga. Betapa diperlukan tanggapan serius. Allah tidak masa bodoh dengan ketidakpantasan. Allah tidak cuek dan menutup mata dengan gelagat manusia yang bersikap semau gue atau bertindak seenak udelnya sendiri. Allah jeli melihat orang yang mempermainkan undangannya. Allah jeli melihat orang yang tidak serius atau sekedar mempermainkan panggilan ke arah keselamatan. Karena itulah saudara-saudari, syarat untuk mengalami keselamatan Allah adalah kita harus menggunakan standar Allah. Kita tidak bisa mengalami sesuatu yang ilahi dengan tetap menggunakan standar duniawi. Demikianlah hidup berdasarkan kriteria-kriteria Allah menjadi tuntutan mutlak bagi siapapun agar dapat mengalami sukacita bersama dengan Allah itu. Kini yang menjadi pertanyaan, dari manakah kita mengetahui kriteria atau standar Allah? Kekristenan memiliki jawaban itu. Dengan melihat Yesus, dengan mendengar Yesus, dan dengan mengimani Yesus, ini adalah satu-satunya peluang untuk mengetahui secara sempurna standar dan kriteria Allah. Dalam bahasa analogi, kekristenan menyediakan bagi manusia pakaian pesta untuk masuk dalam perjamuan bersama Sang Raja. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.